kita juga sudah membahas pada pertemuan terakhir kita tentang rahasia terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat tumbuh kembangnya dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas tentang masa jahiliyah dan apa yang terdapat di dalamnya dari sisa-sisa atau jejak-jejak peninggalan agama Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam yang disebut dengan Al-Hanifiyah. Jadi pembahasan kita para hadirin semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, adalah tentang masa jahiliyah, sejarah masa jahiliyah dan jejak-jejak peninggalan ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ini penting sekali kita pelajari karena fakta sejarah ini pada masa ini dan masa-masa sebelumnya tentunya beberapa abad atau di abad yang lalu itu masih ada musuh-musuh Islam yang berupaya untuk menghapus, meninggalkan sejarah ini, merubah fakta dan seterusnya. Tujuannya adalah membuat keraguan-keraguan di hati kaum muslimin tentang agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya atau kesimpulan daripada tema ini adalah yang pertama, kita semua tahu bahwa agama Islam itu merupakan kelanjutan daripada agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Nabiullah Ibrahim itu punya agama, nama agamanya sama, Islam juga. Bahkan kami sudah sampaikan bahwa hakikatnya agama yang benar itu ya hanya satu, Islam. Dan semua nabi membawa agama yang satu, yaitu agama Islam. Tidak ada nama agama selain agama Islam, tidak ada. Ustaz, kalau ada perbedaan sebutan ini itu sebutan-sebutan yang muncul belakangan. Kalau Allah SWT mengutus nabinya hanya dengan membawa satu agama, namanya agama Islam. Baik. Walaupun terkenalnya Islam itu adalah agama baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Nabiullah Ibrahim agama tentu agama Islam. Tapi ada sebutan lain untuk agama atau syariat yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim. Sebutannya adalah Al-Hanifiyah. Sebutannya adalah Al-Hanifiyah. Ada yang menambahkan Al-Hanifiyah As-Samhah. Hanif itu diambil dari kata Hanif. Hanif itu sebetulnya artinya dalam bahasa melenceng. Hanif itu artinya melenceng. Berarti Hanifiyah itu nisbat kepada melenceng. Oh, berarti agama Nabiullah Ibrahim melenceng? Bukan. Tolong perhatikan. Ada sebab kenapa ajaran Nabiullah Ibrahim selain disebut agama Islam disebut juga Hanifiyah. Kenapa? Dan bukankah Hanif itu melenceng artinya? Iya. Karena Nabiullah Ibrahim pada waktu itu adalah nabi yang memerangi satu kesesatan, yaitu menyembah patung dan berhala. Menyembah patung dan berhala itu melenceng. Nabiullah Ibrahim melenceng dari melenceng, berarti artinya lurus. Negatif plus negatif sama dengan positif, kan begitu. Menghindari yang tidak baik adalah baik. Maka itulah kenapa disebut dengan Hanifiyah, karena Nabiullah Ibrahim itu menghindari yang melenceng. Sehingga kalau dilihat Nabiullah Ibrahim zaman dulu menghindar dari umumnya orang-orang yang mereka tersesat menyembah berhala. Karena menyimpang, menghindari agamanya disebut dengan, atau ajarannya disebut dengan Hanifiyah. Hanifiyah itu melenceng dari yang melenceng, berarti lurus gitu. Ya. Jadi kita tidak akan membahas tentang apa sih dan bagaimana tidak. Paling enggak begini.
kita fahami bahwa agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, agama Islam ini yang kita peluk saat ini, dan kita berharap kita meninggal semua dalam keadaan muslim, yang kita pegang erat-erat ini adalah agama yang merupakan kelanjutan daripada agama Nabiullah Ibrahim. Perhatikan. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Di antaranya wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina fi hadza min qablu wa fi hadza. Lihat ayat Al-Quran. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Jadi tidak ada keraguan bahwa agama Islam itu adalah kelanjutan daripada agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim, yaitu agama Hanifiyah Samhah. Terus kita juga tahu fakta yang berikutnya, hakikat yang berikutnya, fakta berikutnya. Kita mengetahui bahwa bangsa Arab itu keturunannya Nabiullah Ismail alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Karena bangsa Arab keturunan Nabiullah Ismail, maka tidak heran kalau bangsa Arab itu sebetulnya dari sisi agama mereka mewarisi agama nenek kakek moyangnya Nabiullah Ismail. Jadi bangsa Arab dari dulu itu secara turun temurun mewarisi agama Nabiullah Ismail. Nabiullah Ismail putranya Nabiullah Ibrahim. Jadi gitu. Putranya Nabiullah Ibrahim. Di antara bukti bahwa bangsa Arab itu mewarisi agama kakek moyangnya yaitu Nabiullah Ismail adalah bangsa Arab itu pada dasarnya, pada awalnya mereka itu semuanya bertauhid. Dan ajaran Nabiullah Ibrahim, ajaran Nabiullah Ismail, ajaran semua nabi adalah tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Ajarannya tauhid. Dan di antara bentuk ibadahnya adalah mereka mengagungkan Ka'bah. Mereka mengabdikan diri untuk mengagungkan Ka'bah, membela Ka'bah, melindungi Ka'bah dan seterusnya. Ini semuanya adalah ajaran daripada agama Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina wassalam, dilanjutkan oleh Nabiullah Ismail. Kemudian bangsa Arab masih terus turun temurun menjaga ini semuanya. Nah ini hanya ada fakta menarik. Apa itu faktanya? Semakin jauh masanya bangsa Arab ini daripada kakek moyangnya yaitu Nabiullah Ismail, semakin jauh, maka agama yang awalnya murni, yang Hanifiyah Samhah itu, yang mengajarkan tauhid itu, yang mengajarkan memuliakan Ka'bah, haji, umroh dan seterusnya itu, tawaf di Ka'bah dan seterusnya, itu semakin pudar, semakin campur aduk dengan ajaran-ajaran yang sebetulnya itu bukan daripada ajaran agama Abah betul-betul dengan cara yang tepat, mulai melenceng caranya. Bangsa Arab itu yang dulu juga haji sudah mulai melenceng caranya. Kenapa? Karena tadi itu alasannya. Nanti kita bahas kenapa. Ini kenapanya nanti kita akhirkan saja. Yang jelas fakta sejarah mengungkap bahwa walaupun pada mulanya bangsa Arab ini agamanya Nabiullah Ibrahim, ini fokusnya. Agamanya Nabiullah Ibrahim awal mulanya begitu bangsa Arab. Tapi karena waktu yang lama semakin jauh mereka mulai tercemar kemurnian agamanya, sehingga yang awalnya bertauhid mereka mulai menyembah berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini fakta. Yang awalnya mereka haji caranya benar, ini benar, mulai kacau caranya jadi nggak benar. Ini fakta. Nah pertanyaannya, terus Ustaz, siapa orang pertama kali yang mengajak bangsa Arab menyembah berhala, menyembah patung dan seterusnya? Siapa itu? Dalam sejarah
Ada nggak orangnya? Ketahuan nggak orangnya? Ada. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW, beliau berkata kepada Aktham ibn Jaun al-Khuzai, seorang sahabat. Baginda Nabi mengatakan, aku melihat Amr bin Luhai bin Qam'ah sedang menarik ususnya di neraka. Jadi isi perutnya keluar di neraka. Kata baginda Nabi, aku tidak melihat ada orang yang mirip dengan dia kecuali yang lebih mirip daripada kamu. Jadi baginda Nabi ini sedang berbicara kepada seseorang yang mirip dengan orang yang pertama kali membawa sesembahan berhala ke negeri Arab, yang sekarang, yang saat itu baginda Nabi berbicara saat itu posisinya sedang di neraka jahanam, sedang menyeret-nyeret ususnya, sedang menyeret organ dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Sampai Aktham ini berkata, ya Rasulullah, apakah ada efek negatif miripku dengan dia? Kata baginda Nabi, tidak. Dia kafir, kamu muslim. Dia kafir, kamu beriman. Jadi enggak ada efek negatifnya. Nah, ini berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan, wajah yang mirip itu tidak berpengaruh kepada kesolehan seseorang, tidak berpengaruh kepada yang itu masuk surga, maka yang mirip masuk surga. Yang itu masuk neraka, yang mirip masuk neraka. Enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan sama sekali. Dari sini pelajaran yang bisa kita ambil diantaranya itu. Cuma cerita yang lengkap itu diceritakan oleh para ahli sejarah. Di antaranya Imam Ibn Hisham. Imam Ibn Hisham ini menceritakan bagaimana seorang Amr bin Luhai ini pertama kali membawa patung sesembahan berhala ke bangsa Arab dan memerintahkan bangsa Arab saat itu untuk menyembah patung. Jadi awal mulanya ceritanya adalah suatu ketika Amr bin Luhai ini keluar dari Mekah menuju negeri Syam untuk satu urusan. Ketika sampai ke negeri yang namanya Ma'ab, ke negeri Ma'ab dari tanah Balqa, negeri Ma'ab itu tanah Balqa, dan di tanah tersebut, di negeri tersebut itu ada kaum yang disebut dengan kaum Amalik. Kaum Amalik ini keturunan dari Amlik atau Amlak ibn Laud bin Sam bin Nuh. Amr bin Luhai melihat mereka ini sedang menyembah berhala. Ini sedang menyembah berhala. Kemudian Amr bin Luhai ini mengatakan begini, apa yang kalian sembah itu? Apa yang kalian sembah itu? Mereka mengatakan, kaum Amlak ini atau Amalik ini menyatakan, ini adalah patung-patung sesembahan yang kami sembah, yang mana kami meminta turun hujan, akhirnya turunlah hujan. Meminta kemenangan dalam peperangan, akhirnya diberikan kemenangan. Ini kata siapa ini? Kata kaum Amaliqah. Kaum Amaliqah yang saat itu sedang menyembah berhala. Ditanya oleh siapa? Ditanya oleh Amr bin Luhai bin Qam'ah, orang pertama kali yang membawa patung berhala ke negeri Arab. Dan begitu mudahnya percaya kalau kita perhatikan. Mereka yang lagi nyembah ini, menyembah patung ini, ditanya kan ya, pertanyaannya kan simpel sekali. Patung ini patung apa? Bahasa lainnya kenapa kalian sembah? Maka Amaliqah menjawab, kami menyembahnya ketika kami minta agar hujan turun, maka turunlah hujan. Ketika kami minta agar diberikan kemenangan, maka diberikan kemenangan. Jadi mereka salah dalam hal menyimpulkan. Mereka mengira bahwa kalau hujan turun itu karena sesembahan mereka yang menurunkan. Kalau mereka menang dalam satu peperangan itu karena sesembahan mereka yang memberikan kemenangan. Ini kesalahan dalam kesimpulan, kesalahan dalam berakidah. Akhirnya Amr bin Luhai ketika mendengar keterangan semacam itu tidak ragu lagi untuk membawa patung ke negeri Arab. Amr bin Luhai berkata, bisakah engkau kalian berikan aku satu patung
patung yang aku bawa nanti ke negeri Arab yang akan kami sembah di negeri Arab sana. Masya Allah, perhatikan. Akhirnya Amr bin Luhai diberi patung. Patungnya namanya Habal. Dibawa ke negeri Arab. Sampai ke negeri Arab, Amr bin Luhai mengajak bangsa Arab saat itu bersama-sama menyembah berhala. Saat itulah mulai kemusyrikan muncul di Jazirah Arab yang asalnya bangsa Arab itu beragama agamanya Nabiullah Ibrahim Al-Hanifiyah. Begitu awal mulanya. Pertanyaannya, mungkin semua bertanya, kok begitu mudah? Kok begitu mudah? Kan mereka sebetulnya berpegang teguh awalnya kepada agama kakek moyang mereka, yaitu Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim. Kok begitu mudah dirubah begitu saja? Maka jawabannya, perhatikan, jawabannya adalah karena satu faktornya mereka bodoh. Kebodohan yang merajalela, sangat luar biasa kebodohan merajalela. Jadi mereka benar-benar nggak tahu sebetulnya. Bodoh mereka sebetulnya. Dengan bahwa faktanya yang mereka lakukan itu sebetulnya sudah melanggar agama atau ajaran agama yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Jadi sebab utama adalah kebodohan. Kemudian sebab yang kedua adalah karena masa yang begitu jauh. Jadi pengetahuannya minim, masa atau jaraknya begitu jauh antara mereka dengan Nabiullah Ismail. Sebab yang ketiga, karena mereka terpengaruh oleh orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar Arab, di antaranya ini. Saat Amr bin Luhai melakukan perjalanan ke negeri Syam, melihat satu kaum Amalikah sedang nyembah berhala, kemudian terpengaruh. Hanya karena informasi bahwa patung itu bisa memberikan hujan, patung itu bisa memberikan kemenangan, tanpa dipikir secara mendetail, secara dalam terlebih dahulu. Jangan tanya kenapa nggak dipikir dalam-dalam. Ya kalau mereka pintar nggak nggak mikir dalam-dalam. Ya itulah karena kebodohan itu, karena ketidaktahuan mereka kebodohan. Maka mulailah masuk ajaran-ajaran yang bertentangan secara prinsip sebetulnya dengan ajaran Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail. Ini awal mula bagaimana berubahnya bangsa Arab zaman jahiliyah dulu. Nah, karena kebodohan ini mereka nyembah berhala, kemudian mereka melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabiullah Ismail. Semakin lama kebodohan semakin merajalela, semakin lama kesesatan semakin merajalela, semakin lama kerusakan dalam beragama semakin parah. Sampai akhirnya datanglah baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan umat manusia, tidak hanya bangsa Arab, daripada kesesatan berakidah, daripada kebodohan, daripada kegelapan. Ini yang harus kita pahami. Yang kita ambil satu dari cerita ini nih. Jadi penggalan cerita ini baru penggalan ceritanya. Ingat bahwa kami sampaikan yang ada adalah gini faktanya. Semakin jauh jaraknya dengan Nabiullah Ismail, kesesatan semakin merajalela. Ini faktanya. Semakin jauh dengan Nabiullah Ismail, ajaran agama Hanifiyah Samhah yang kakek moyang mereka warisi dari Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim semakin rusak, semakin tidak diterapkan, semakin dilanggar. Ini faktanya. Sampai-sampai kami sebutkan tadi di awal, mereka kan awal-awalnya masih haji itu masih, berhaji itu masih. Dan haji yang diajarkan oleh agama Nabiullah Ibrahim, Hanifiyah Samhah itu tidak jauh berbeda dengan haji yang diajarkan pada kita. Syiar-syiarnya begitu. Di antaranya dalam hal talbiyah, ihlal talbiyah itu, kalau kita kan talbiyahnya gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Insyaallah semuanya haji, semuanya umrah insyaallah. Baik. Kita kan begitu. Kalau mereka enggak begitu. Ini kami bacakan bagaimana mereka bertalbiyah. Mereka orang jahiliyah dulu talbiyahnya begini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa labbaik la syarik,
illa syarikun huwalak. Artinya apa? Tamlikuhu wa ma malak. Artinya apa? Artinya adalah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu tentu sambutan. Kalau Gusti Allah memerintahkan kita haji, maka kita menyambut seruan tersebut dengan mengatakan labbaik. Nah ini sambutan dari seruan itu labbaik. Makanya kalau kita dipanggil orang, ini yang manggil, ya fulan, labbaik, sama. Karena itu artinya sambutan dari seruan tertentu, labbaik. Mereka mengatakan Allahumma labbaik la syarik, tidak ada sekutu bagimu. Artinya ingat, seperti yang kami jelaskan, mereka lihat ketika mengatakan tidak ada sekutu bagimu, bagi mereka bertauhid dong. Masih sesuai dengan ajaran Nabiullah Ibrahim. Tapi mereka memasukkan, lihat, sekutunya illa syarikun huwalak, kecuali sekutu yang itu adalah milikmu. Tamliku huwa ma malak, engkau memiliki dia, tapi dia tidak memilikimu ya Allah. Dari mana ini? Inilah kesesatan yang disusupkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dimasukkan kepada ajaran Nabiullah Ibrahim, padahal itu bukan dari ajaran Nabiullah Ibrahim. Coba perhatikan. Jadi uniknya apa sih? Uniknya adalah mereka mengira dengan nyembah berhala itu mereka tetap bertauhid. Awalnya begitu. Apalagi mereka mengatakan ini sesembahan mereka, tapi sembahan mereka ini, patung mereka ini milikmu ya Allah. Engkau yang memiliki mereka ya Allah. Ini unik ya. Ini unik. Coba perhatikan. Tidak ada Tuhan, ingat maknanya gitu. Tidak ada Tuhan selain engkau. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kecuali sekutu, maksudnya kecuali patung-patung sesembahan mereka yang menjadi sekutunya Allah, itu pun juga masih di bawah kekuasaan Allah. Coba unik nggak? Mereka seperti itu. Kata terakhir tadi itu, kecuali sekutu yang mereka itu milikmu ya Allah, mereka di bawah kekuasaan, itu dari mereka, dari kesesatan ajaran yang tadi itu. Faktornya kita bisa sebutkan, karena kebodohan mereka, semakin jauh masa mereka dengan jaraknya dengan Nabiullah Ismail, karena mereka terpengaruh dengan kaum-kaum yang ada di sekitar bangsa Arab. Jadi ajaran-ajaran itu sudah mulai masuk ini. Lihat. Jadi kalau kita perhatikan, oh ternyata bangsa Arab itu awal mula mereka ada itu, mereka beragama, iya. Agamanya agama tauhid, iya, yaitu agama Nabiullah Ibrahim. Di antara ajarannya adalah haji, tawaf di Ka'bah dan seterusnya. Itu ajarannya begitu. Cuman semakin lama semakin jauh dari ajaran Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim. Semakin lama semakin mereka sesat, semakin lama semakin mereka kuat dalam hal syirik, semakin lama semakin mereka semuanya tenggelam dalam kegelapan kebodohan, dan ini seterusnya. Tapi lihat, tapi ada di antara mereka ini, bangsa Arab saat itu yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabiullah Ibrahim Al-Hanifi As-Samhah tadi itu. Ada. Tapi sedikit, semakin lama semakin sedikit begitu. Awalnya perhatikan, bangsa Arab semuanya berakidah tauhid. Lama kelamaan sebagian saja yang terpengaruh. Lama kelamaan sebagian besar terpengaruh kesesatan. Lama kelamaan hanya sedikit saja yang masih berpegang teguh dengan ajaran agama tauhid. Saat bagian Nabi diutus, masih ada di antara bangsa Arab itu yang bertauhid, masih ada. Di antaranya siapa? Seorang sosok yang sangat terkenal dalam sejarah, yaitu disebut dengan Bahira Rahib. Bahira Rahib. Ingat, nanti kita belajar kisahnya. Nanti ada cerita bahwa bagian Nabi melakukan perjalanan dengan pamannya Abu Thalib untuk berniaga ke negeri Syam. Di pertengahan jalan bertemu dengan seorang pendeta, Bahira namanya. Ini yang memberitahu kepada pamandanya bahwa baginda Nabi kecil saat itu kelak akan menjadi seorang Nabi. Ciri-cirinya sudah sangat jelas. Memerintahkan Abu Thalib saat itu untuk segera pulang. Kenapa? Kalau ketahuan orang Yahudi bisa dibunuh bagian Nabi. Nanti kita pelajari detailnya. Nanti ada sejarahnya di sini.
Itu diantaranya. Bahlul Rahim itu masih berpegang teguh pada ajaran Nabiullah Ibrahim zaman dulu. Sedangkan yang lain bangsa Arab sudah tersesat. Luar biasa kesesatannya. Semakin lama semakin sesat dan seterusnya. Ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Saat bagian Nabi diutus, posisinya saat itu, bangsa Arab sedang dalam puncak kesesatan. Walaupun jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lainnya, Yunani, Persia, kemudian termasuk juga Asia, Hindia dan seterusnya, bangsa Arab masih kesesatannya itu masih lebih ringan dibanding dengan bangsa-bangsa lainnya. Contoh Yunani kesesatannya sangat parah. Bukan kesesatannya bukan didasari kebodohan, tapi kesengajaan. Bangsa Arab tadi kita bahas, mereka sesat iya, salah iya, syirik iya, tapi didasari oleh kebodohan. Beda dong orang yang bodoh sesat dengan orang yang ngerti sengaja untuk sesat, beda. Yunani saat itu penuh dengan falsafat yang menyesatkan. Awas, tidak semua ilmu falsafat jelek, tidak. Tapi banyak ajaran-ajaran falsafat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ini wajib dicoret. Karena falsafat itu dibagi-bagi beberapa kelas, ada al-ilahiyun, ada yang memang madiyun, ada dan seterusnya. Nanti kita bahas insyaallah pada kesempatan berikutnya supaya kita memiliki wawasan yang cukup dalam hal ini. Baik. Persia saat itu mengerikan. Sampai kita sudah belajar sejarahnya, rajanya saja itu menikahi putrinya sendiri. Dan saat itu ada falsafah ibahiyah. Jadi pokoknya wanita, istri itu nggak ada istri bapak fulan, nggak ada. Wanita itu pokoknya boleh dipakai bersama-sama sudah. Naudzubillah, zaman dulu. Kesesatannya mengerikan. Sedangkan bangsa Arab sesat iya, tapi di atas berdasarkan kebodohan. Bedanya di situ. Bedanya bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang begitu. Nah, kesesatan bangsa Arab itu syirik jelas. Merubah ajaran Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail juga iya. Di antaranya mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan. Kalau lahir anak perempuan, saking malunya mereka kubur hidup-hidup. Kalau kita kan zaman sekarang, kalau bapak ibu contohnya punya anaknya laki-laki, pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga, kan didambakan anak yang keempat adalah perempuan, kan begitu. Bangsa Arab enggak. Zaman dulu, zaman jahiliyah enggak begitu. Mereka berharap anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, anak ke-100 pun laki-laki. Dan aib kalau mereka punya anak perempuan. Sampai sebagian di antara mereka tega mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Dasarnya apa? Kebodohan. Mereka mengatakan kalau punya anak perempuan itu aib, kalau punya anak laki-laki itu mulia. Karena mereka tidak mau hina, maka mereka kubur hidup-hidup anak perempuannya. Jadi alasannya sebetulnya karena mereka pengen mulia. Cuman caranya yang salah, dasarnya bodoh memang. Ini fakta. Dasarnya kebodohan. Baik. Jadi ini kita perlu singgung kembali agar paham bahwa bangsa Arab memang berada di puncak kesesatan saat itu jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, bukan dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lainnya, bukan. Ini harus dipahami. Bangsa Arab saat baginda Nabi diutus berada dalam posisi kesesatan yang sangat luar biasa. Puncaknya kesesatan jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Tapi jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lainnya, bangsa Arab masih mendingan dibanding bangsa yang lainnya. Ini fakta. Nah, akhirnya diutuslah baginda Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas baginda Nabi adalah untuk mengembalikan umat manusia kepada ajaran yang benar, yaitu agama tauhid. Dan khususnya tentunya bangsa Arab, khususnya adalah keturunan Nabiullah
Ismail, Nabiullah Ibrahim, agar kembali semuanya kepada ajaran tauhid. Nah ini kenapa ini sejarah ini disebutkan di dalam kitab ini? Kenapa? Ada apa? Begini, kami ingin sampaikan ada fakta. Ada fakta. Ada kaum orientalis. Siapa itu kaum orientalis? Adalah satu kaum, kelompok orang yang mereka mempelajari sejarah tentang timur, tentang bangsa Arab dan seterusnya, termasuk agama Islamnya. Kemudian mereka membuat statementnya ini bertentangan dengan fakta sejarah yang kita jelaskan tadi itu. Mereka mengatakan agama Islam itu sebetulnya tidak lebih daripada revolusi yang dibawa oleh baginda Nabi terhadap ajaran-ajaran yang saat itu ada. Mereka menyatakan, iya memang bangsa Arab itu keturunan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail. Semakin lama akhirnya mereka kesesat. Tapi pada akhirnya mereka kembali lagi kepada ajaran tauhid. Ini kata mereka. Jadi bagi Nabi itu dengan gampang mengajarkan tauhid. Kenapa? Karena mereka memang dalam track kembali kepada tauhid. Coba lihat sejarahnya. Ternyata statement itu, pernyataan itu yang keluar dari kaum orientalis adalah palsu dusta. Justru faktanya semakin jauh dari masa Nabiullah Ismail bin Ibrahim, semakin merajalela kesesatannya. Itu faktanya. Semua sejarawan sepakat tentang itu dengan data-data yang valid, informasi-informasi yang jitu, yang A1 betul, bahwa bangsa Arab ketika baginda Nabi diutus itu berada di puncak kesesatan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Jangan dibalik. Ini kaum orientalis, mereka sengaja ingin merusak akidah kita. Seakan-akan baginda Nabi itu datang ibaratnya hanya menyempurnakan tren kembalinya bangsa Arab kepada akidah tauhid. Seakan-akan begitu, padahal fakta sejarahnya nggak begitu. Bangsa Arab sedang dalam puncak kesesatan, baginda Nabi datang untuk mengembalikan mereka pada agama tauhid. Nanti kita buktikan dalam sejarah bagaimana baginda Nabi awal muncul mengaku sebagai Nabi, menyeru pada agama tauhid, bagaimana baginda Nabi dimusuhi oleh kaumnya, oleh kaum musyrikun Quraisy. Bahkan mohon maaf, pembesar kaum Quraisy saat itu sangat membenci dan memusuhi baginda Nabi. Kenapa? Karena ajarannya itu. Kan logikanya begini, kalau baginda Nabi itu membawa ajaran yang sesuai dengan ajaran orang Arab saat itu, kan tinggal didukung, diiyakan. Kan begitu. Kenapa harus dimusuhi sampai harus dibunuh dan seterusnya? Walaupun tidak pernah berhasil mereka membunuh baginda Nabi, tapi fakta sejarah menyatakan bahwa mereka berupaya 1000 cara untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan. Maka penting Pak Bu belajar sejarah itu. Kenapa? Karena zaman sekarang itu ada orang-orang, khususnya orang-orang di luar Islam, musuh Islam, yang memang ingin menggoyahkan akidah kita, celahnya dari sisi sejarah. Jawabannya ada dalam sejarah. Ini kalau kita baca sejarah begini enak, oh ternyata sekarang kita tahu. Ini Pak, dipelajari yang tadi yang saya sebutkan itu dipelajari di universitas-universitas.